Salam jumpa dengan Stephen, sahabat MNM. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara mendapatkan jodoh. Mungkin kita sudah mendengar bahwa jodoh seseorang itu sudah diatur oleh Tuhan. Betulkah demikian? Jawabannya adalah betul. Tapi kenapa ada orang yang tidak dapat jodoh? Bagi orang-orang yang tidak dapat jodoh memang hanya bisa berharap sambil melakukan kiat yang disebut visualisasi. Visualisasi yaitu membayangkan jodoh yang diinginkannya dan bertingkah laku seakan-akan sudah memiliki jodoh yang diidamkannya tersebut. Ada beberapa testimoni yang mungkin ada di antara kita juga pernah mendengarkan bahwa metode tersebut ternyata membuahkan hasil. Saya rasa hal tersebut patut disyukuri. Sayangnya, mungkin ada beberapa di antara kita yang tidak tahu usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan sampai mendapatkan pasangan yang diidamkannya tersebut. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas langkah-langkah tentang hal tersebut. Pertama, memiliki impian atau bayangan tentang pasangan idaman itu memang merupakan hal yang paling pokok. Kata lainnya, itu adalah intinya. Dan yang diinginkannya itu harus jelas sejelas-jelasnya. Tidak bisa samar-samar. Kedua, untuk mewujudkan impian menjadi nyata, itu yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan introspeksi diri. Artinya seseorang itu harus mengenal dirinya sendiri sebelum mendapatkan jodohnya. Jika kedua langkah tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka ada kemungkinan hubungan yang dijalin akan berakhir dengan perpisahan. Yang ketiga, setelah itu baru bisa melakukan usaha untuk meraih jodohnya. Ini bisa diibaratkan jika kita ingin buah mangga, maka kita harus ada usaha untuk mendapatkannya, yaitu bisa membelinya di tempat buah. Atau jika kita menemukan pohon mangga, maka kita pun harus ada usaha untuk memetiknya dari pohon mangga tersebut. Kalau kita hanya duduk-duduk sambil menunggu, bisa-bisa yang jatuh adalah buah yang sudah membusuk, atau bekas dimakan hewan, atau yang sudah bonyok karena jatuh. Saya yakin para pemirsa banyak yang sudah familiar dengan cerita dongeng Cinderella. Ceritanya, ketika seorang pangeran ingin mencari pasangan, maka dia mengadakan sebuah pesta dansa besar di istana, di mana Cinderella tidak diizinkan untuk ikut oleh ibu dan saudara tirinya. Cinderella memiliki keinginan kuat untuk ikut, sehingga terjadilah suatu peristiwa supranatural yang membuatnya dapat mengikuti acara tersebut, walaupun ia diberikan waktu yang terbatas, yakni tidak melebihi sampai jam 12 malam. Singkat cerita, Cinderella dapat bertemu dengan sang pangeran, dan di akhir cerita, Cinderella pun berhasil berjodoh dengan sang pangeran. Bukankah pelajaran yang dapat dipetik dari kisah tersebut seperti langkah-langkah yang saya sudah utarakan? Semoga pembahasan kali ini dapat dipahami dan menghasilkan sesuai yang diharapkan oleh para pemirsa yang masih berstatus single. Saya Stephen, sementara ini mohon diri dan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.